Buat kalian yang galau masalah pendidikan dan pekerjaan, film ini cocok banget buat kalian lihat. Three Idiots bercerita tentang persahabatan tiga pemuda saat kuliah. Salah satu diantaranya bernama Rancho yang selalu melawan sistem pendidikan dengan caranya sendiri. Anehnya si Rancho menghilang selama 10 tahun sejak lulus kuliah, dan dua sahabatnya pun mencari keberadaan Rancho, sahabat yang telah berpengaruh di kehidupan mereka. Mas-mas bernama Farhan yang sangat resah dan gelisah setelah menerima sebuah telepon, padahal pesawat baru take off, dan tiba-tiba Captain, there's a medical emergency. Medical emergency. pesawat pun terpaksa mendarat karena ada si Farhan yang pingsan. Tetapi ternyata ini hanyalah akal-akalannya Farhan. Dia sengaja pura-pura pingsan biar pesawat mendarat mendadak, dan dia langsung kabur dari sana. Thank you. Bukan hanya membatalkan penerbangan, Cak Farhan juga nekat make jasa supir taksi yang udah disewa orang lain bernama Dulon. Yang penting bisa dapat tumpangan cepet-cepet aja ya kan. Setelah itu Farhan menelpon sahabatnya bernama Raju. Farhan mengatakan jika tadi barusan dia ditelepon oleh Catur dan mendapatkan kabar bahwa sahabat mereka bernama Rancho sudah pulang. Langsunglah gercep Raju siap-siap, sampai-sampai lupa pakai celana. अरे अपना दोस्त मिल गया यार, मैं आके बात करता हूँ भाई। अरे पैंट तो पहन के जाओ। Mereka pun langsung pergi ke atap gedung Universitas ICE atau Imperial College of Engineering. Kampusnya mereka dulu, Lur. मैं डिलोन गाड़ी भेजी तो गई किथे रनवे पे। Ternyata Rancho nggak ada dan cuma ada Catur, anak kuliah angkatan mereka yang sangat-sangat menyebalkan. Catur pun memamerkan keberhasilan karirnya, rumah dan mobil mewahnya. Suka pamer-pamer gini kayak sering lihat di YouTube. Catur membuktikan ke mereka betapa suksesnya dia sekarang, karena dulu saat menjadi mahasiswa 10 tahun yang lalu, tepat di hari yang sama, dia bertaruh akan lebih sukses dari Raju, Farhan dan juga Rancho. Makin emosi lah ya kan, karena mereka nggak peduli sama taruhan itu dan hanya ingin bertemu dengan Rancho. Karena sudah 10 tahun mereka nggak tahu kabarnya Rancho masih hidup apa enggak dan ada di mana dia sekarang. Catur pun bilang, "Slow bos, slow. Aku sudah dapat alamat Rancho yang ada di Simla." Langsunglah mereka OTW ke sana. बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं, उड़ती पतंग सा था वो. Farhan pun mengingat masa lalunya di kampus. Dikala semua orang memikirkan kompetisi dalam hidup, Rancho memiliki pola pikir uniknya tersendiri. Banyak orang tua India ingin anaknya menjadi engineer atau anak teknik, termasuk Farhan yang sudah di brainstorming dari bayi dong biar besarnya jadi seorang engineer. Padahal sebenarnya mimpinya bukan itu. Tapi dia menuruti kemauan ayahnya dan akhirnya terpaksalah masuk ke kampus engineering ternama ICE. Saat pindahan ke asrama, Farhan mendapatkan teman sekamar dengan Raju dan Rancho. Dia dibantu seorang pelayan mata duitan yang biasa dipanggil Milimeter. Terlihat Raju yang sudah sampai duluan di sana. Saat itu Raju adalah sosok yang agamis dan selalu menyembah dewa. Malamnya tradisi perpeloncoan anak-anak baru dimulai. Mereka nurut aja ya kan sama senior, disuruh ngapain iya aja pokoknya. Sampai akhirnya terlihat Rancho yang baru sampai. Bingung lah dia ngeliat, oh pergi kok rame-rame sempakan tok. Rancho pun gak peduli sama senior-senioran dan langsung balik ke kamarnya. Salah satu pentolan pun ngamuk, maba berani-beraninya sama senior, ente keluar nggak? Kalau nggak keluar tak kencingin pintu kamar ente. Rancho pun cari-cari ide yang bisa membuat seniornya jerah. Dia mengambil sendok, kabel lampu dan lain-lain. Lalu saat seniornya ngencingin pintu kamarnya, itulah kesan pertama Farhan dan Raju melihat Rancho yang gak ada takut-takutnya. Rektor ICE bernama Dr. Viru Sahastra Budi, biasa dipanggil oleh mahasiswa di sana dengan sebutan Virus. Virus memiliki kebiasaan cukuran selama 7,5 menit setiap jam 2 siang. Gak kurang gak lebih, tepat jam 2 setiap harinya, Lur. Virus adalah orang yang sangat perfeksionis, killer dan kompetitif. Ada sepeda nyalip dikit aja gak terima dong. Di hari pertama perkuliahan, seperti biasa Virus memberikan pidatonya ke semua mahasiswa baru. Intinya dia mengatakan bahwa hidup adalah sebuah kompetisi dan mereka adalah murid-murid terbaik yang berhasil menendang 400.000 kompetitor yang lainnya. Karena pidatonya ini tiap tahun selalu sama, militer sampai hafal tiap katanya. Don't forget कि हर साल IC में 4 लाख एप्लीकेशंस आते हैं।
Anak laki-laki Virus sudah daftar 3 kali tapi selalu ditolak. Lalu Virus menceritakan kisah tentang pulpen miliknya. Pulpen itu adalah pulpen astronot yang sudah dibuat para ilmuwan sampai menghabiskan jutaan dolar dengan menggunakan tinta khusus agar bisa dipakai di luar angkasa. Dulu saat Virus masih mahasiswa, seorang guru besar memberikannya pulpen tersebut karena Virus adalah murid yang sangat hebat. Virus pun menanti-nanti murid-murid hebat selanjutnya untuk diberikan pulpen itu, tapi sayangnya nggak pernah ada. Semua mahasiswa termasuk catur yang sangat terobsesi kompetisi. Wah, nggak mau tahu, aku harus dapat pulpen itu pokoknya gimana caranya. Kecuali Rancho yang malah memberikan sebuah pertanyaan jenius. तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लाखों डॉलर बच जाते सर। Mempermalukan senior iya, sekarang giliran rektor, luar biasa. Rancho juga memberikan uang ke Milimeter untuk membeli seragam sekolah karena sekolah tidak perlu membayar. Dia cukup menyamar ke sekolah manapun hanya dengan memakai seragamnya. Disitulah Farhan sangat kagum dengan pola pikir Rancho yang begitu bebas dan selalu menantang dunia. Saat kuliah dimulai, Rancho senyum-senyum sendiri saking senangnya bisa kuliah engineering sesuai mimpinya dari kecil. Dosen pun minta Rancho menjelaskan definisi dari mesin dan coba dijelaskan artinya secara logika dengan bahasa yang sederhana. Tapi dosen menyalahkannya karena jika dia ingin lulus kuliah, ya dia harus menjawab definisi sesuai buku, plek sesuai buku. Sekarang giliran catur yang menjawab was benar-benar sesuai dengan buku tiap katanya. Sir, machines are any combination more or less complex consisting of... Perfect. Rancho mengatakan bahwa apa yang dijelaskannya tadi sama saja, tapi dalam bahasa yang lebih sederhana. Karena menurut Rancho, percuma kita niru buku kalau nggak paham. Kata dosen, ente kalau mau bahasa sederhana kuliah seni atau ekonomi aja. Dan Rancho pun alhasil diusir dari kelas karena masih ngeyel. ओह भाई, आसान भाषा में बाहर जाइए। Saat akan keluar, Rancho tiba-tiba kembali karena ada barangnya yang ketinggalan. Rancho pun menjelaskan barangnya tersebut dengan sangat definitif dan rinci sesuai buku. Itu artinya bisa aja Rancho menjawab sesuai definisi di buku sama persis, tapi dia lebih memilih untuk memahami dan sengaja memberi pelajaran ke Pak dosen. थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा-सीधा पसंद नहीं आया। Rancho sangat tergila-gila dengan mesin. Dia selalu membongkar apapun yang dia temui. Pola pikirnya pun unik. Yang lain antri mandi, dia malah mandi di depan kampus biar nggak ngantri ya kan. Dia sering diusir dari kelas. Ya udah tinggal masuk kelas lainnya aja. Yang penting dapat ilmu. Ada juga seorang mahasiswa yang sama jeniusnya di bidang engineering. Dia bernama Joy Lobo. Joy nggak bisa ikut wisuda tahun itu karena proyek semacam drone yang dibuatnya belum benar-benar selesai. Ferris pun menyampaikan ke ayah Joy bahwa anaknya tidak akan lulus tahun ini. Kecewalah Joy ya kan, karena itu kurang dikit lagi kelar proyeknya padahal. Joy pun meminta tambahan waktu karena selama 2 bulan dia nggak bisa konsentrasi semenjak ayahnya terkena stroke. Virus bertanya, emang ente selama 2 bulan nggak makan nggak tidur? Anak laki-lakiku Joy meninggal jatuh dari kereta hari Minggu dan aku tetap kerja di hari Seninnya. Udahlah, jangan alasan lah Joy. Nggak ada yang namanya tambahan waktu. Mohon maaf nih Pak ya, bandinginya nggak gitu juga, Marpuah. Auto kena mental lah Joy ya kan, dan drone-nya langsung dibuang ke sampah. Rancho yang melihat itu langsung mengambil drone tersebut dan akan membetulkannya sampai bisa terbang. Lalu akan diberikan lagi ke Joy biar dia bisa lulus tepat waktu. Raju bilang, kalau kita ngerjain proyeknya Joy, apa kabar tugas dan ujian-ujian kita yang sangat menumpuk? Rancho pun memberikan semacam mantra ke Raju dan Farhan, yaitu mengucapkan all is well ketika sedang dalam masalah. Dengan begitu hati mereka akan kuat kembali. Hari-hari pun mereka lalui bersama, mandi bareng-bareng sambil nyanyi India, kuliah-kuliah yang membosankan sambil terus memperbaiki drone milik Joy. Sampai akhirnya drone pun selesai dan bisa diterbangkan. Rancho pun mengarahkan drone itu ke jendela kamar Joy biar surprise. Tapi ternyata di pemakaman Joy, Rancho yang sangat terpukul mendatangi Virus. Dia mengatakan bahwa polisi menyatakan Joy telah bunuh diri. Padahal menurut Rancho, Joy bunuh diri karena mendapatkan tekanan di otak selama 4 tahun kuliah. Mahasiswa bukanlah mesin yang bisa terus mendapatkan tekanan. Kita juga memiliki hati Pak, kata Rancho. Rancho bilang bahwa ini bukanlah bunuh diri, melainkan pembunuhan. बनाते तो पता चल जाता कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज्यादा मरते हैं। जॉय की सुसाइड के लिए तो मुझे दोष दे रहे हो?
Rancho tidak menyalahkan virus, tapi dia menyalahkan sistem pendidikan. Rancho pun menunjukkan statistik kasus bunuh diri di India adalah yang tertinggi saat itu. Setiap 90 menit seorang pelajar mencoba bunuh diri, tapi virus hanya mempedulikan reputasi Universitas ICE. Karena semenjak dia yang menjadi rektornya, ICE menjadi univ terbaik di India. Rancho pun gak peduli dengan yang namanya ranking-rankingan, karena yang terpenting menurutnya adalah sebuah ide dan penemuan baru. Ngamuklah virus ya kan? Jadi ente merasa lebih pinter, ente merasa bisa ngajar, Rancho pun digeret ke kelas besar dan diminta mengajar di sana. जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो आज प्रोफेसर रणछोड़दास छाछड़ हमें इंजीनियरिंग सिखाएंगे। Awalnya Rancho bingung harus ngapain, sampai akhirnya dia mengambil sebuah buku dan menuliskan dua kata, yaitu Farhan Nitrate dan Pre-Radicalization. Rancho meminta mereka semua menemukan arti dari dua kata tersebut dan diberi waktu 30 detik. Wah, langsunglah pada lomba nyari arti kata tersebut, termasuk virus juga penasaran. Sampai waktu habis nggak ada satupun yang bisa menebak artinya. Rancho mengatakan jika selama 30 detik tadi, mereka semua hanya berlomba dan tertekan mencari arti dari kata. Padahal itu nggak membuat pengetahuannya meningkat dan nggak ada hal baru yang mereka dapatkan. Ternyata kedua kata itu tidak bermakna apa-apa. Kata dasarnya adalah nama-nama sahabat Rancho, yaitu Farhan dan Raju. ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू। Ferris pun marah karena Rancho nggak bisa ngajar engineering. Rancho pun bilang, oh iya pak, kalau engineering Anda lebih paham dari saya, tapi di sini saya mengajari Anda bagaimana caranya mengajar. Setelah itu Ferris mengirimkan surat ke orang tua Farhan dan Raju. Ferris menuliskan bahwa anak mereka telah menempuh jalan yang salah dan disarankan menjauh dari Rancho. Rancho pun dimarahi habis-habisan sama bapaknya Farhan karena selama ini dia rela menghabiskan uangnya untuk pendidikan Farhan agar masa depannya cerah. Sampai akhirnya Rancho kagum melihat banyak foto-foto binatang yang sangat indah di kamar Farhan. Farhan ternyata sangat mencintai fotografi alam liar, sedangkan ayahnya tetap memaksa Farhan menjadi seorang engineer. अगली बार आओगे तो खाना जरूर खा के जाना। Selanjutnya mereka pergi ke rumah Raju yang sangat-sangat sederhana. Air bocor 24 jam, per sofa keluar-keluar, kakak perempuannya nggak nikah-nikah, ibunya yang terus batuk-batuk, ayahnya lumpuh di atas kasur kecil, persis kayak film hitam putih tahun 50-an kata Rancho. Keluarga Raju hanya mengandalkan gaji ibunya yang seorang pensiunan guru, dan Raju sangat diharapkan bisa memperbaiki ekonomi keluarganya, sekaligus membiayai nikah kakaknya yang sangat mahal. Raju pun diomelin karena dikira nggak niat kuliah. Diomelin, omelin. Raju pun akhirnya pergi dari sana ya kan. Sedangkan Rancho dan Farhan cuma bisa nerusin makan roti yang disajikan. Padahal itu roll-rollan rotinya sekalian dibuat gosok badan bapaknya dong. Astaga. Karena mereka bertiga masih lapar dan gak punya uang, Rancho pun bilang, makan gak butuh uang bro, yang penting seragam. Dengan memakai surban India dipadu dengan kaos oblong, mereka nekat masuk ke sebuah kondangan dan sok-sokan meluk orang-orang di sana, biar kayak saudaranya ya kan. Di sana Rancho melihat sepasang tunangan, si cowok bernama Suhas, gak suka tunangannya bernama Pia, pakai jam tangan kuno, karena malu kalau diliatin orang-orang katanya. Keluarga Suhas terbiasa hidup dalam kemewahan dan juga suka pamer. Rancho pun tiba-tiba langsung mendatangi Pia. Dia menyarankan agar jangan menikah dengan Suhas, karena yang ada di pikirannya hanyalah uang dan kemewahan. Hidupmu pasti akan terampas kata Rancho. Untuk membuktikan jika Suhas selalu mementingkan harga-harga dalam kehidupannya, Rancho pun melakukan ini. क्या किया भाई? अरे $300 के शूज है। Ternyata si Pia anaknya virus dong. Ketahuanlah akhirnya kalau mereka bertiga bukan kerabat atau keluarga. Pia pun akan memberi mereka pelajaran. Ini tiga berandalan makannya porsi kulit. Pia pun mendatangi Rancho dan berterima kasih. Pia meminta bantuannya untuk memberikan pengertian ke ayahnya. Mampus. Ternyata itu adalah nikahan anaknya Virus bernama Mona, kakaknya Pia. Alasanlah Rancho kalau mereka datang sebagai wakil ilmuwan. Mereka sedang membuat inverter yang bisa menghidupkan listrik dari aki mobil. Tapi karena Rancho nggak bisa ngasih desain inverternya, dia berjanji akan segera memberikannya ke Virus. Kena lagi lah akhirnya mereka ya kan lur. Virus meminta Farhan dan Raju datang ke ruangannya besok. फरहान राजू आप दोनों से कल मैं ऑफिस में
Faris mengatakan jika orang tua mereka harusnya nggak menikah agar tidak terlahir dua orang idiot di bumi ini, katanya. Kejam. Faris pun memberikan ilustrasi gaji orang tua mereka bertiga. Bapak Ranco penghasilannya 25 juta rupiah, bapaknya Farhan 25 ribu rupiah, dan gaji segitu udah empot-empotan ya kan. Apalagi keluarga Raju yang per bulannya hanya 2.500 rupiah. Maka dari itulah Faris menyarankan untuk menjauh dari Ranco dan mulai bergaul dengan catur agar mereka bisa lulus ujian dan lebih cerah masa depannya. Lalu seperti biasa Faris cukuran dulu tiap jam 2. शेव करा देंगे, then get lost. Raju pun mulai khawatir dengan masa depannya karena dia adalah tulang punggung keluarga. Bahkan ibunya nggak pernah bisa beli kain sari. Meskipun Rancu sudah menenangkan dan memotivasi Raju, tapi Raju tetap memutuskan pergi sekamar dengan catur. राजू ने ट्रेन का डिब्बा बदल दिया। अब वो चतुर के साथ सफर करने निकल पड़ा। Demi menjadi pemenang, diam-diam catur ngasih majalah pembangkit jiwa lelaki supaya mereka nggak belajar buat ujian. Selain itu catur juga suka minum pil penambah fokus yang membuat kentutnya mambu luar biasa. Karena itulah Rancu akan memberi catur pelajaran. I didn't do it, Raju. Ternyata catur terpilih mewakili pidato mahasiswa di acara Hari Guru. Tapi karena dia nggak bisa bahasa Hindi murni, seorang pustakawan bernama Dubiji membantu membuat kata-katanya. Catur nggak perlu mengerti arti dari katanya, yang penting dia bisa hafal aja apa yang diomongin. Pertama, Farhan menelpon perpus agar catur turun ke bawah. Lalu giliran Ranco yang mengalihkan perhatian Dubiji dengan mengatakan jika rektor memanggilnya. Setelah itu, Ranco mengganti beberapa kata di pidatonya, seperti camatkar diganti balatkar yang artinya cabul. Ranco pun meneruskan telepon dari Farhan. Dia mengatakan jika nyawa catur terancam saat keluar dari pintu kampus, di mana ada lampu merah dan banyak mobil yang melintas. Jadi kalau kamu nyebrang, hati-hati, nanti bisa mati, kata Rancu. I know that. Oh, you know that? Very good बेटा. तब तो तुम safe हो. Hey, silencer, तूने तेरे लिए दिया। Hari pidato pun dimulai dengan pedenya catur berpidato karena sudah hafal setiap katanya kan lur. Yang ada malah dimaki-maki itu Fire sama kampus ICE, semuanya dibilang cabul. Lalu setelah itu giliran Pak Menteri, di mana kata-kata tan yang artinya uang diganti Ranco jadi stan yang artinya susu. Ngamuklah ya kan Pak Menteri sama Virus. Dan Stun. मध्यम पादम तुचुक तुचुक मेरा समझे रट्टा मारेगा तो यही होगा। देख ना। Inilah yang ingin ditunjukkan Ranco ke Raju, bahwa menghafal nggak ada gunanya. Tapi Raju tetap cuek dan pergi dari sana. Malamnya Catur mendatangi Ranco dan Farhan di atap sekolah. Dia tahu jika ini semua ulah mereka. Di saat inilah Catur berjanji bahwa dia akan menjadi orang paling sukses, lebih sukses dari Ranco dan yang lainnya. हंसो मेरे मैथड्स पे हंसो 10 साल के बाद इसी स्टेशन पे आज ही के दिन कौन ज्यादा सक्सेसफुल हो ये डेट भूलना मत। Suatu hari Pia yang baru dibeliin jam mewah sama Suhas melihat Ranco dan Milimeter lewat dengan membawa inverter yang sudah selesai sesuai janjinya ke Virus. Pia marah karena Ranco sudah mempermalukan ayahnya dan juga tunangannya. Tapi menurut Ranco, Suhas mau menikahinya hanya karena ingin mendongkrak nama baiknya. Ranco pun melihat jam mewah baru milik Pia yang baru dibelikan oleh Suhas. Dia akan membuktikan sekali lagi jika Suhas hanya mementingkan harga bukan perasaan Pia. घड़ी घूम गई उसकी यार। अरे चालाक की थी। मेरी तो 250 की यार, लेकिन टाइम भी पता थी। शट अप अब रोना बंद करो और ढूंढो कोई और हाथ ढूंढ लेना इस घड़ी के लिए गधे। Ranco senang Pia bisa setegas itu. Ranco tahu jika Pia juga nggak pernah mencintai Suhas. Ranco bilang, pasti kamu nggak pernah kan saat bersama Suhas angin tiba-tiba berhembus dan semua bergerak terasa lambat, udah kayak di sinetron. Lalu tiba-tiba Ranco ditelepon. Dia mendapatkan kabar bahwa ayah Raju sedang sekarat. Ranco pun langsung meminjam motor Pia karena kelamaan kalau nungguin ambulans. Emang keren si Inteco, tapi ya nggak ekstrim gini juga pak. हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा अर्जेंटली। डॉक्टर इमरजेंसी पेशेंट। Untungnya Ranco gercep nganter pakai motor. Kalau enggak, nyawa ayah Raju udah nggak tertolong. Ranco pun nggak peduli dengan ujian besok. Yang penting mereka bisa merawat ayah Raju. Raju pun menangis dan berterima kasih ke sahabat baiknya tersebut. राजू मुझे माफ कर दे यार, मैं इतना डर गया था। बस थैंक्स यार। जा बाबा को मिले।
Apa nggak bersih Pia ngeliat Ranco begitu ya kan lur? Ranco pun nganterin Pia pulang sambil terus ngobrol. Ranco tahu jika jam tangan kuno yang dipakai Pia sebelumnya adalah milik mendiang ibunya. Karena hari itu Pia pasti lagi kangen dengan ibunya, kata Ranco. Wah, makin tambah berlah. Dan ternyata beneran lur. Kali ini Pia merasa bumi bergerak sangat lambat dan ada angin sepoi-sepoi. Hey, Malam itu Pia terus memikirkan Ranco, dikit-dikit keinget, dikit-dikit kepikiran, namanya juga kasmaran ya lur. Keesokan paginya Pia membangunkan mereka bertiga yang masih tidur di rumah sakit. Bangun ujian. Ayahnya Raju aku aja yang jaga, kata Pia. Hari itu Pia sudah memakai jam tangan antiknya kembali gara-gara Ranco. Langsunglah gas mereka ke kampus, tapi ya gitu, udah telat ujian setengah jam. Waktu sudah habis, tapi mereka minta tambahan waktu karena tadi telat. Diem aja dosen pengawasnya ya kan. Alhasil pengawas nggak mau nerima kertas ujian mereka. Mampus gimana nih? Ranco pun punya ide brilian biar kertas ujiannya bisa diterima dengan cara singkat cerita, hasil ujian akan diumumkan. Mahasiswa-mahasiswa makin kencang nyembah-nyembah dewa ya kan. Sedangkan Ranco selalu aja dia tiduran. Raju dan Farhan pun ngecek nilai mereka yang ternyata ada di urutan paling bawah. Farhan sangat sedih karena di ranking-ranking bawah nggak ada nama Ranco. Itu berarti dia nggak lulus. Tapi ternyata फर्स्ट कौन आया? रैंचो। sekarang gantian Catur dan Virus yang sedih karena nggak terima Ranco bisa ranking 1. Ranco bilang jika dia nggak setuju dengan sistem ranking karena akan menimbulkan kasta dan perpecahan. Menurut Ranco, hasil tes harusnya nggak perlu diumumin. Virus pun meremehkan Farhan dan Raju yang nggak bakalan bisa dapat kerja. Tapi Ranco yakin jika dua temannya akan mendapatkan kerja dan mengajak Virus taruhan. Virus pun bilang, oke, kalau mereka dapat kerja, kumisku tak potong, puas inti. Smile please. Happy sir. Kembali ke masa sekarang, mereka bertiga sudah sampai di Simla dan bertanya ke pedagang di sana. Tahu rumah Ranco das sama das Cancap nggak? Oh tahu dong, itu rumahnya di atas sana katanya. Ternyata di rumah Ranco sedang ada acara duka. Ayah Ranco baru aja meninggal. Lalu saat Farhan menghampiri sahabat baiknya tersebut, anehnya रैंचो। यस, रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़ में कही राजू। Nah lu bingung nggak kenapa bisa begini? Nama sama, gelar sama, foto juga sama, tapi kenapa orangnya beda ya kan? Di tengah-tengah kebingungan mereka, Catur marah karena Raju makanin jajan spesial yang mau dikasih ke Mr. Punsuk Wendu. Dia adalah ilmuwan besar yang punya 400 hak paten, dan setelah sekian lama Catur akhirnya akan bertemu dengannya. Ketika nanti si Punsuk tembus mau tanda tangan kerjasama dengan perusahaannya, maka dia akan semakin menjadi kaya raya. Farhan dan Raju pun gak peduli, mereka hanya ingin tahu fakta tentang Ranco dan akan menanyakan langsung ke pria tadi yang mengaku dirinya adalah Ranco. Orang-orang sudah pulang dan pria tadi masih mendoakan abu ayahnya. Farhan dan Raju terus bertanya di mana Ranco yang sebenarnya. Kenapa ijazah ICI-nya bisa ada di kamu? Gak pakai basa-basi, pria ini langsung mengambil senjata dan Catur kabur dari sana. Dia mengancam akan menembak jika mereka nggak mau pergi sekarang juga. Sampai akhirnya पापा का उठा राजू चल अंदर हम तो लड़ जाएंगे लेकिन साथ में कर देंगे खाली कर देंगे मैं कह रहा हूं खाली कर देंगे Hands up. ternyata namanya beneran Ranco dan orang yang mereka cari biasa dipanggil keluarga Ranco dengan sebutan Cote. Cote adalah anak dari tukang kebun mereka. Dia sangat suka belajar dan selalu memakai seragam Ranco agar bisa menyelinap ikut belajar di sekolah. Ranco pun memanfaatkan kepintaran Cote dengan memintanya mengerjakan PR dan ujiannya. Saking pinternya, Cote bisa ngerjain soal-soal SMA padahal dia masih SD lur. Alhasil ayah Ranco meminta Cote untuk berpura-pura menjadi Ranco sampai dia dapat ijazah, dan sudah pasti ijazah itu atas nama Ranco ya kan. Cote pun berjanji ketika nanti sudah lulus dari ICI dia tidak akan menemui siapapun agar rahasia ini tetap aman. Tapi Cote bilang jika suatu hari nanti pasti ada dua orang idiot yang datang mencariku. Farhan dan Raju pun hanya tersenyum haru mendengarnya. Ranco akhirnya memberikan alamat Cote, tapi dia memohon agar rahasia tadi jangan sampai bocor. Tenang aja, aman rahasia inti. आप गलत लौटा ले आए।
बड़े साथ तो इसमें है। Biar enak dan tetap nyambung, kita panggil Ranco dulu aja ya lur. Ternyata alamat Ranco ada di Ladang, dan itu adalah alamat sebuah sekolahan. Langsung ketawa-ketawa sinetron ya kan si Catur. Guru sekolahan, aku aja wakil direktur PT Rockles dan akan tanda tangan perjanjian jutaan dolar dengan Punsuk Wengdu. Tapi Farhan dan Raju malah sangat kagum dengan Ranco. Ketika semua orang butuh ijazah untuk bisa kerja dan dapat istri cantik, si idiot Ranco hanya mementingkan ilmu. Dia nggak peduli dengan ijazah dan ranking. Film pun kembali saat masa kuliah. Terlihat Virus sedang berpidato. Dia mengatakan jika 2 bulan lagi sebelum ujian akhir dimulai, 26 perusahaan akan menawari mereka pekerjaan, dan itulah kesempatan mereka mendapatkan masa depan. Raju dan Farhan pun bertanya, apakah ada kemungkinan mahasiswa yang gagal beberapa ujian bisa dapat kerja, Pak? Virus pun hanya tersenyum sinis dan memanggil mereka berdua untuk dipermalukan. Virus bilang Raju dan Farhan adalah mahasiswa paling konsisten yang berada di urutan paling bawah. Virus menjamin bahwa mereka berdua tidak akan mendapatkan pekerjaan. Kejam lidah mures, Virus. Nitrate and pre-rajulization.